Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Kamaliana, NIM 19071001, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kimia air, mata kuliah kimia lingkungan. Sifat dan karakteristik kimia air. Sifat yang pertama yaitu pH air. pH air netral adalah 7. Air yang pH-nya lebih dari 7 bersifat basa. Sifat dan karakteristik kimia air yang kedua yaitu anion dan kation. Anion dan kation berasal dari batu-batuan dan tanah yang larut karena kontak dengan air. Bahan-bahan mineral yang terkandung dalam air karena kontak dengan bebatuan antara lain CaCO3, MgCO3, CaSO4, NaCl, dan sebagainya. Jadi kandungan anion dan kation ini sangat berpengaruh terhadap kesadahan dan alkalinitas air. Nah, sifat yang selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu alkalinitas air. Alkalinitas air merupakan kemampuan untuk menetralkan asam yang dinyatakan dalam mg per liter sebagai CaCO3. Sumber utama alkalinitas biasanya dari batuan kapur. Dengan adanya kation-kation yang menyebabkan kesadahan dan logam berat tertentu, alkalinitas menyebabkan pembentukan kerak dalam jumlah yang banyak. Alkalinitas menyebabkan rasa pahit pada air. Keempat yaitu keasaman air, berguna untuk mengukur jumlah suatu zat basa yang dibutuhkan untuk menetralkan air atau dinyatakan sebagai jumlah kalsium karbonat yang dibutuhkan untuk menetralisis air tersebut. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu kesadahan ini disebabkan oleh adanya kandungan garam-garam kalsium dan magnesium, terkadang besi Fe dan mangan. Kesadahan dinyatakan sebagai mg per liter sebagai CaCO3. Kesadahan tergantung pada sumber airnya. Biasanya air tanah memiliki kesadahan tinggi di atas 300 mg per liter. Yang selanjutnya yaitu kelarutan. Air mempunyai kemampuan melarutkan yang sangat tinggi terhadap beberapa komponen. Bila senyawa larut dalam cairan, maka cairan disebut pelarut atau solvent, dalam senyawa disebut zat pelarut atau solut. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan meliputi intensitas pengadukan, pH, suhu, komposisi cairan pelarut, ukuran partikel, pengaruh surfaktan, dan pembentukan kompleks. Poin yang kedua yaitu sifat dan karakteristik air limbah. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu karakteristik fisik, yang kedua karakteristik kimia, dan yang ketiga itu karakteristik biologi. Yang pertama, karakteristik fisik. Air limbah pada umumnya terdiri dari air dan sebagian kecil terdiri dari bahan-bahan padat dan suspensi. Biasanya berwarna suram seperti larutan sabun, sedikit berbau, kadang-kadang mengandung potongan bahan-bahan sisa produksi dan sebagainya. Karakteristik fisik yang lain tersebut termasuk bau, temperatur, dan warna juga harus diperhatikan. Sifat dan karakteristik yang kedua yaitu karakteristik kimia. Biasanya air buangan ini mengandung campuran-campuran zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat organik yang berasal dari penguraian bahan yang digunakan untuk produksi dan lainnya. Beberapa karakteristik yang dapat dilihat dari zat-zat kimia antara lain biochemical oxygen demand atau BOD, yang kedua itu chemical oxygen demand atau COD. Kemudian yang selanjutnya pH, keasaman air, dan oksigen terlarut atau DO. Amoniak, nitrit, nitrogen, logam berat seperti tembaga, kadmium, air raksa, timah, besi, nikel, arsen, dan selenium, dan seterusnya. Nah, sifat karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik biologi. Terkait dengan karakteristik biologi ini, secara umum beberapa mikroorganisme penting dalam air limbah dan air permukaan lain, antara lain bakteri,
jamur, protozoa, dan algae. Mereka berperan penting dalam proses dekomposisi atau stabilisasi organik. Nah, pada poin yang ketiga ini yaitu pencemaran utama yang terdapat dalam air dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok. Yang pertama itu unsur atau senyawa ionik yang terlarut. Yang kedua, unsur atau senyawa non-ionik yang tidak ionik dan tidak terlarut. Dan yang terakhir itu gas-gas. Poin yang terakhir yaitu logam-logam yang terlarut. Yang pertama, silikon dalam air. Silikon merupakan unsur terbanyak di kerak bumi setelah oksigen, yaitu sebesar 27,7%. Hal ini yang menyebabkan silikon tersebar luas dalam air. Konsentrasi normal dari silikon dalam air berkisar antara 1 sampai 30 mg per liter sebagai SiO2. Nah, logam yang kedua yaitu belerang dalam air. Secara umum, sebagian besar belerang yang terdapat dalam air adalah S. Dalam ion sulfat SO4 2- gas H2S yang dihasilkan dari reduksi sulfat tersebut menyebabkan bau telur busuk yang dikeluarkan oleh banyak air tergenang dan air tanah. Adanya perbedaan jenis belerang atau bilangan oksidasinya dalam air menggambarkan adanya hubungan antara pH air, potensial, dan aktivitas bakteri. Logam yang ketiga yaitu klorida dan fluorida dalam air. Nah, senyawa halogen, klorida, dan fluorida merupakan senyawa-senyawa umum yang terdapat pada perairan alami. Nah, senyawa-senyawa tersebut mengalami potensi disosiasi dalam air, membentuk ion-ionnya. Nah, ion klorida pada tingkat sedang relatif mempunyai pengaruh kecil terhadap sifat-sifat kimia dan biologi perairan. Logam yang keempat yaitu kalsium dan magnesium dalam air. Secara umum, kation-kation yang ditemukan dalam banyak sistem air tawar, kalsium mempunyai konsentrasi tinggi. Kalsium adalah unsur kimia yang memegang peranan penting dalam banyak proses geokimia. Mineral merupakan sumber primer ion kalsium dalam air. Nah, logam selanjutnya yaitu logam alkali tanah. Natrium umumnya terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi di dalam air tawar dibandingkan dengan kalium. Ion natrium sama dengan ion klorida. Bila berdisosiasi dengan salinitas yang berlebih dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang cukup serius. Kalium dalam perairan alami relatif rendah konsentrasinya dan natrium karena unsur tidak mudah dilepaskan dari sumbernya dan unsur ini mudah sekali diabsorpsi oleh mineral-mineral. Nah, logam yang selanjutnya yaitu aluminium dalam air. Aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga dalam kerak bumi. Kebanyakan aluminium yang di bawah air terdapat sebagai partikel-partikel mineral mikroskopik yang tersuspensi. Konsentrasi aluminium yang terlarut dalam kebanyakan air kemungkinan kurang dari 1,0 mg per liter. Nah, aluminium ini bersifat amfoter dan pada perairan alami dengan pH di atas 10, lebih dari 10, membentuk ion aluminat yang larut. Logam-logam yang terlarut yang ketujuh yaitu besi dalam air. Besi adalah satu dari lebih unsur-unsur penting dalam air permukaan dan air tanah. Nah, perairan yang mengandung besi sangat tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga karena dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian, porselin, dan alat-alat lainnya serta menimbulkan rasa tidak enak pada air minum dengan konsentrasi di atas kurang lebih 0,31 mg per liter.
Nah, sifat kimia perairan dari besi adalah sifat redoks. Pembentukan kompleks, metabolisme oleh mikroorganisme dan pertukaran dari besi antara fase cair dan fase padat yang mengandung besi karbonat, hidroksida, dan sulfit. Logam-logam terlarut yang kedelapan yaitu mangan dalam air. Toksisitas mangan relatif sudah tampak pada konsentrasi rendah. Dengan demikian, tingkat kandungan Mn yang diizinkan dalam air untuk keperluan domestik dengan konsentrasi sangat rendah, yaitu di bawah 0,05 mg per liter. Nah, dalam kondisi aerot, mangan dalam perairan terdapat bentuk MnO2, dan pada dasarnya perairan tereduksi menjadi Mn2+, atau dalam air yang kekurangan oksigen atau DO rendah. Oleh karena itu, pemakaian air yang berasal dari dasar suatu sumber air sering ditemukan mangan dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, logam-logam yang terlarut yang ke-9 adalah senyawa fosfor. Dalam air, senyawa fosfor merupakan suatu komponen yang sangat penting dan sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Fosfor termasuk salah satu dari beberapa unsur esensial untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Nah, pertumbuhan ganggang yang berlebih di samping adanya hasil hancuran biomasa dapat menyebabkan pencemaran kualitas air. Sumber fosfor adalah limbah industri, hanyutan dari pupuk, limbah domestik, hancuran bahan organik, dan mineral fosfat. Fosfor dalam air terdapat baik sebagai bahan padat maupun bentuk terlarut. Fosfor dalam bentuk padat dapat terjadi sebagai substansi garam-garam yang tidak larut dan bahan biologis atau tereduksi dalam bahan padat. Logam-logam yang terlarut yang terakhir yaitu senyawa-senyawa nitrogen dalam air. Nah, senyawa-senyawa nitrogen dalam keadaan terlarut dan juga ditemukan sebagai bahan tersuspensi dalam air. Senyawa-senyawa ini memegang peranan sangat penting dalam perairan melalui reaksi-reaksi biologi perairan. Jenis-jenis nitrogen anorganik utama dalam bentuk nitrat atau NO3 dan amonium atau NH4+ dalam kondisi tertentu terdapat dalam bentuk nitrat atau NO2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kimia air dan kimia air limbah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching.